ya. Itu beda ya. Sholat sunat taubat dengan sholat sunat hajat itu caranya sama ya. Caranya sama, itu sama dengan sholat subuh aja. Ya, bedanya cuman pada niatnya saja. Oke. Ustazah, setiap sholat qobliyah wajib ba'diyah berurutan. Apa wajib baca iftitah? Saya luruskan, setiap sholat qobliyah tidak wajib ba'diyah. Setiap sholat ba'diyah tidak wajib qobliyah. Tidak ada wajib, sunnah saja. Ya, jadi qobliyahnya doang atau ba'diyahnya doang atau dua-duanya boleh. Apakah wajib baca iftitah? Ya jelas tidak wajib, teman-teman ya. Tidak wajib baca iftitah, nggak wajib. Iftitah itu sunnah, dia bukan rukun sholat. Oke, Ustazah sholat witir nggak pakai kunut nggak apa-apa. Yang nyuruh kita kunut itu cuman Imam Syafi'i, sementara Imam Hanafi tidak menganjurkan. Menurut mazhab Syafi'i nggak ada sholat bala ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau melakukan is okay ya, oke. Ustazah pendar setia. Kalau azhar ada nggak ba'diyah? Kalau asar tidak ada ba'diyah. Asar cuman ada qabliyah aja ya. Asar cuman ada qabliyah aja ya, teman-teman ya. Cuman ada qabliyah aja. Oke, doa-doa pendek digabung semua. Gimana Zah waktu sujud terakhir? Silahkan, nggak ada masalah ya. Digabung semua atau maghrib doa supaya dapat anak soleh. Siang doa supaya dapat jodoh misalnya, nggak ada masalah ya. Tapi udah expired nih, cemana lagi mau dapat jodoh. Ustazah setelah sholat duha lanjut sholat taubat hajat silahkan, nggak ada masalah. Siang Mbak Bulbul, jazakunallah ya. Jadi Ustazah, jadi kalau habis sholat duha teman-teman lanjut sholat taubat, lanjut sholat hajat, nggak ada masalah. Oke ya, nggak ada masalah ya. Maghrib ada qobliyah sama ba'diyah nggak? Ada, tapi sunnahnya bukan sunnah muakkad, sunnahnya sunnah biasa saja ya. Halo, iya Mbak Nona, Assalamualaikum warahmatullahi ya, Mbak Soleha ya, Mbak Wiwi. Teman-teman boleh share-share tautannya, kita tap-tap layarnya, kita belajar ya di kanal ini. Ustazah, saya anak yatim, apakah wajib nyantunin anak yatim lain? Jika Mbak sudah jika Mbak sudah menikah, Mbak tidak tergolong anak yatim lagi, maka Mbak boleh menyantuni anak yatim yang lain. Ustazah, kalau ada teman waktu reuni lihatin foto waktu tak berjilbab, gimana sikap kita? Dia liatin ke laki-laki atau perempuan? Kalau dia liatin ke laki-laki, tolong larang dia aja dengan bahasa yang tidak menyakiti. Ustazah, sholat rawatib apa harus surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Tidak, ya surat apapun gak ada masalah. Karena ayat pendek itu sunnah, tidak ada ketentuannya. Ustazah, sholat duha jam 6:30 boleh nggak Zah? Tergantung jadwal azan di tempat teman-teman. Sholat duha itu lebih kurang 3,5 jam setelah azan subuh ya. Oke, Ustazah, menyikapi orang yang nggak suka sama kita itu gimana? Nggak perlu kita pikirkan. Nggak semua orang juga harus suka dengan kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Teman-teman jangan bermimpi untuk disukai banyak orang ya. Rasulullah aja itu ahli surga, banyak banget yang gak suka, bahkan membencinya. Masa kita lebih hebat daripada Rasulullah ya? Makmum baca Fatihah setelah imam itu kapan Ustazah? Oke, aku jelaskan ya tentang sholat berjemaah. Oke, ya, oke Mbak Oma, iya Mbak Mona, Mbak Atik ya. Oke, sholat awabin masih ada yang nanya. Oke, boleh nanti aku jelaskan. Sholat jemaah aku jelaskan, menghindari ghibah. Oke, siap. Oke, aku jelaskan satu persatu ya. Teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya sambil dengerin aku jelasin tentang cara sholat berjemaah. Jadi sholat berjemaah itu imam takbir, kita takbir. Iya dong. Nanti imam baca iftitah, kita baca iftitah. Iya dong. Kemudian imam baca Al-Fatihah, maka kita dengar diam. Jadi nggak boleh baca apa-apa. Oke. Atau kita sedang baca iftitah, lalu imamnya baca Al-Fatihah, kita langsung diam. Tidak boleh baca apa-apa saat imam baca Al-Fatihah. Ya dong. Nah setelah itu, setelah Al-Fatihah, imamnya nanti baca ayat pendek. Ketika imamnya baca ayat pendek, maka makmumnya baca Al-Fatihah.
Oke, jadi kapan makmum baca Al-Fatihah? Yaitu ketika imam baca ayat pendek. Lalu imamnya ini selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, makmumnya ruku aja ikut imam, nggak usah dilanjutkan Al-Fatihahnya. Atau sebaliknya, imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya cukup dengar diam saja. Oke, jadi tidak ada aktivitas saat imam baca Al-Fatihah. Oke, gitu dia. Yang kedua, tadi ada yang nanya lagi sholat awabin. Sholat awabin itu dilakukan dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. 2, 2, 2. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat setiap rakaatnya sangat dianjurkan, siap Mbak Fatimah, untuk baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Awabin itu mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Oke, kemudian ada lagi yang bertanya cara menghindari ghibah tadi. Cara menghindari ghibah, yang pertama kita harus punya alarm. Fakir qabla an ta'zima. Berpikir kita sebelum kita mengucapkan. Kalau kita udah tahu teman-teman kita ghibah, cara pertama adalah pergi. Kalau diam teman-teman kena loh. Apalagi kalau ngangguk, itu termasuk ghibah loh. Maka cara yang kedua, ingatkan dia, udahlah guys cerita yang lain aja gitu. Atau cara yang ketiga, cara paling mantap adalah sebutkan kelebihan orang yang dia gibahkan. Itu paling mantap. Dia sombong betul. Enggak kok, kemarin dia baik kok sama aku gitu. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, berwudu basuh tangan, telinga bergantian, kaki tangan atau tangan kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali ya. Oke, Ustazah, teman saya bilang surga itu bukan dicari karena kita pasti masuk neraka. Yang dicari itu adalah Allah saja. Silahkan cari surga, teman-teman. Karena kenapa kita silahkan cari surga? Rasulullah banyak kok menggambarkan tentang surga. Saya dakhalul jannah, maukah kau masuk surga? Kata Rasulullah. Oke. Maka Rasulullah menggambarkan, Allah menggambarkan kondisi surga. Al jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Guys, jangan terlalu filosofis. Yang orang filsafat itu aku ya, bukan kita semua. Aku filsafat Islam. Tapi cara berpikirku tidak boleh melanggar aturan Islam. Orang-orang filsafat suka bilang kayak gini, cari ridho Allah, jangan cari surga. Salah ya. Maka kalau kita mau sesuatu, boleh kok kita cari surga, boleh kok kita cari pahala, boleh kok kita berlomba-lomba banyak pahala, ya. Bahkan Rasulullah banyak mengiming-imingi tentang surga. Jadi boleh kok ingin masuk surga, nggak ada masalah teman-teman ya. Telinga itu nggak wajib ya. Siap Mbak C Dewi, telinga itu nggak wajib kalau wudhu ya teman-teman ya. Oke, telinga nggak wajib. Telinga itu nggak wajib dibasuh ketika berwudhu. Oke, Ustazah, kalau sholat witir baiknya dikerjakan setelah sholat apa Zah? Kalau sholat witir itu dari habis isya sampai azan subuh bisa. Habis isya teman-teman witir, tengah malam mau tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi. Witir cuman boleh 1 kali aja ya. Teman-teman boleh dilakukan kapanpun ya. Senang kalau dengar ustazah rasanya nggak mau ngapa-ngapain, duduk aja. Boleh sambil masak, sambil nyetrika, sambil apa ya teman-teman ya. Mimpi berhubungan badan apa wajib mandi? Jelas ya. Kalau mimpi berhubungan badan wajib mandi lah ya kan, sama dengan laki-laki yang mimpi. Siap Mbak Ayunda, Mbak Amelia, Mbak Keisha, Mbak Choi. Oke. Zah, niat puasa sunnah, lupa niatnya, sah nggak puasanya? Oke, niat puasa sunnah itu boleh dipasang di tengah hari selagi belum makan dan minum guys. Misalnya nih, teman-teman tidur, tahu-tahu azan, tahu-tahu teman-teman sholat, habis itu baru teman-teman ingat, wih ini rupanya hari Senin Kamis nih. Aku puasa aja lah, boleh. Puasa sunnah, siap Mbak Sundus, boleh dibaca. Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari ya, selagi belum makan dan minum ya. Tapi kalau udah makan dan minum nggak bisa lagi. Oke. Doa kalau diri sendiri sakit, Mbak berdoa pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Atau kalau sakit lakukan sholat sunat hajat
dan teman-teman berdoa untuk kesembuhan teman-teman ya. Jangan lupa minta doa juga kepada saudara-saudara dan kerabat yang lain. Oke? Ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Zah, yang aku biasa tangan kiri gantian sama telinga agar tidak terulang. Mana dia tadi? Mbak Umi sah Mbak Umi karena itu perbedaan madhab saja. Hanya saja madhab yang paling banyak adalah tangan dulu 3 kali baru kiri 3 kali. Ya, ada orang tangan kiri tapi itu pendapatnya cuma satu madhab saja ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Ustazah, sholat duha waktunya jam berapa sampai jam berapa? Dari 3,5 jam setelah adzan subuh sampai 1 jam lah sebelum adzan zuhur ya teman-teman ya. Wah ini pertanyaannya sholat sunnah semua. Banyak pejuang sholat nih nampaknya ya. Masya Allah ya. Oke, iya sehat ya. Ustazah, aku pernah dompet ada ATM hilang berhari-hari. Berkat sholat hajat, doa, Ustazah ajarin Alhamdulillah ketemu. Masya Allah ya. Alhamdulillah ketemu ya teman-teman. Nah kalau ATM nggak ketemu, insya Allah bisa diurus. Lakukan sholat sunat hajat yang penting. Semoga Allah berikan jalan keluar. Ketemu ya. Siap Mbak koleksi. Zah, jelaskan tentang sholat mana nih? Sholat syuruk, oke. Sholat syuruk itu 1,5 jam setelah adzan subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, halo Mbak Virgo, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, ya. Jadi dia sholat subuh di masjid, lalu dia iktikaf terus sampai datang waktu syuruk. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Maka pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Tapi kalau dia nggak pakai itikaf di masjid, dia cuman sekedar ini aja. Dia cuman sekedar apa aja namanya tuh guys, sholat syuruk aja di rumah, dia dapat pahala syuruk aja ya kalau dia lakukan di rumah. Ya, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat lillahi ta'ala. Rajin saya Zah sholat sunnah efek ikut kajian ustazah. Masya Allah. Hati-hati ya masuk ke live aku punya efek ya. Efek samping. Oke. Ustazah doa tolak bala ya, bukan sholat tolak bala ya. Oke, aku lebih prepare untuk teman-teman ke doa aja ya, karena sholat tolak bala itu dalilnya hasan. Jamnya masih ada, nanti jam 9 ya untuk jamnya. Syuruk sama isyrok sama ya teman-teman, syuruk sama isyrok sama. Ustazah, kalau kita sholat duha tapi nggak hafal doanya, ya kalau nggak baca sah nggak sholatnya? Sah. Ya, nah jadi sah aja ya teman-teman ya. Nah yang penting teman-teman sholat aja. Mau ayatnya kul pun nggak apa-apa ya. Oke, yang nggak terbaca aku minta maaf ya. Ustazah, saya mau mengkodo sholat. Kodo sholat itu bisa dikerjakan kalau teman-teman ingat berapa jumlah yang teman-teman tinggalkan. Kalau nggak ingat bertaubat saja. Ustazah, kenapa Allah mengabulkan apa yang kita mau, bukan apa yang aku inginkan? Apa beda Zah? Allah itu mengabulkan doa kita yang terbaik buat kita. Karena Allah yang kenal dengan kita, bukan diri kita. Semua dan yang paling penting adalah Allah Pak Bandi, Mbak Alia, Allah tidak akan pernah zolim kepada kita. Dan aku percaya itu. Apalagi orang-orang yang beriman kayak teman-teman ini. Tak mungkin Allah zolim sama kita. Allah itu baik, maha baik ya. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu baik banget. Kadang-kadang kita merasa tidak baik, belum ketemu aja hikmahnya. Kalau udah ketemu itu Masya Allah ya. Oke. Ustazah, imam baca surat pendek, saya baca Al-Fatihah 2 kali, takut ngantuk. Mantap juga sih kawan ini. Boleh aja, nggak ada masalah ya. Zah, selesai sholat zuhur, saya ikut menyolatkan jenazah.
iya kan? Lalu saya melanjutkan sholat jenazah, boleh silahkan, asal jangan kita yang jadi jenazahnya, ya. Ustazah kalau sedekah subuh tapi wasilahnya lebih dari satu, boleh dong. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, gitu ya. Halo Mbak Alia, Mbak Aini, Ustazah, suami sholat Jumatnya nggak tiap hari Jumat, terus hari Senin. Eh, terus soalnya gantian di tempat kerja. Kalau betul-betul nggak bisa keluar dan mendatangkan mudarat kalau dia pergi sholat, dia bisa sholat zuhur ya teman-teman ya. Tapi masa di tempat kerjanya nggak boleh sholat ya? Oke, Ustazah, saya ditinggal suami nikah lagi. Oke, 8 tahun lebih. Aku belum cerai. Apa saya berdosa? Mbak nggak berdosa. Kalau Mbak mau nikah lagi, Mbak urus surat cerai ya. Kalau suaminya nikah lagi, karena itu belum jatuh talak kalau tidak ada kalimat cerai dari suami ya Mbak. Ustazah, oke, ini banyak yang nanya sholat rawatib kah? Oke, sholat rawatib awabin. Oke. Ya udah, teman-teman boleh share-share tahu. Siap Mbak Bukanti, tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan rawatib. Ya, rawatib. Cup. Oke, teman-teman, iya nggak apa-apa Mbak Mama Macan sholat zuhur aja. Tahan nafasnya, aku mau jelaskan tentang rawatib. Oke, ya rawatib itu adalah nama sholat. Rawatib ini adalah bapaknya. Si rawatib ini punya anak namanya Qobliyah dan Ba'diyah. Rawatib Qobliyah adalah 2 rakaat sebelum sholat fardu. Rawatib Ba'diyah adalah 2 rakaat setelah sholat fardu. Oke, jadi dia rawatib itu ada 2. Rawatib Qobliyah sebelum sholat fardu, rawatib Ba'diyah setelah sholat fardu. Kapan dikerjakan? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Saya pelan-pelan. 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Jadi intinya adalah bisa dilakukan kapanpun, yang penting jangan habis subuh dan habis asar. Khusus sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa, dia tidak sunnah muakkad. Niatnya gimana? 2 rakaat aja. Contoh, sebelum subuh, sengaja aku sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Contoh, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur sunnah atasku karena Allah. Oke? Gitu dia. Nah, lakukan 2 rakaat, 2 rakaat aja. Oke, siap Mbak CDKH. Ustazah, apakah sholat awabin sama dengan sholat sakaratul maut? Beda. Sholat sakaratul maut. Sholat awabin aja, nggak usah pikirin sakaratul maut. Awabin aja dari habis maghrib menjelang isya, ya. Dari habis maghrib menjelang isya. Sholat awabin, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya. Sunnah atasku karena Allah, ya. Oke. Puasa kelahiran anak itu juga tidak dalilnya menengah ya teman-teman. Puasa aja lah yang lain-lain guys, yang bener gitu ya. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid. Toh nanti kalau teman-teman puasa Yaumul Bid, teman-teman bisa doakan anaknya kok. Ya teman-teman puasa Yaumul Bid atau Senin Kamis, ya Allah saya puasa Senin Kamis, semoga kelahiran anak saya ini umurnya mendapat berkah. Karena saat kita berpuasa itu doa kita mustajab. Lakukan ibadah yang jelas dalilnya dan lebih kuat ya. Ya teman-teman fokus kepada puasa sunnah ya, kemudian puasa-puasa seperti Yaumul Bid ya, sehingga teman-teman jauh lebih nyaman melakukan ibadah. Oke, nah nanti saat berpuasa teman-teman berdoa gitu ya. Ya Allah, saya berpuasa dengan puasa ini, lapanglah kuburan orang tua saya, anak saya dapatlah pekerjaan ya, anak saya ringankan. Nah kayak gitulah ya, saat berpuasa itu doa kita mustajab. Siap Mbak Misnu, Mbak Maria Upa. Ustazah, kalau Mbak Maria ingat jumlahnya boleh, kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa. Sunnah rawatib bisa.
Oke, Ustazah, kalau saya buru-buru mau pergi, terus azan belum terdengar, terus saya lihat di GOOGLE sudah waktunya, apa boleh sholat? Boleh. Selagi udah masuk waktunya, boleh ya. Oke, Ustazah mau tanya, kalau datang haid bisa ziarah kubur nggak? Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Ustazah, wanita ziarah kubur hukumnya apa? Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, kata Rasulullah. Sekarang aku bolehkan. Jadi wanita boleh ziarah kubur ya. Ustazah, apa benar sholat awabin sama dengan sholat taubat? Beda. Sholat taubat itu bisa siang dan malam. Awabin itu cuma maghrib menjelang isya saja. Tapi secara manfaat sama, yaitu mengampunkan dosa kita yang lalu ya. Kalau kita lihat buku-buku tuntunan sholat madhab syafi'i, itu antara taubat dengan awabin itu dua sholat yang berbeda ya. Teman-teman yang sudah punya buku tuntunan sholat madhab syafi'i, boleh dilihat bahwa antara taubat dengan awabin itu jenis sholat yang berbeda ya. Ustazah, sholat taubat setelah atau sebelum maghrib terserah aja ya, nggak ada masalah. Oke. Kalau sebelum maghrib jangan, takutnya matahari masih mau, saat matahari mau tenggelam itu nggak boleh sholat. Setelah sholat maghrib aja ya. Sholat fajar sama nggak dengan qobliyah subuh? Nah, kalau sholat fajar sama dengan qobliyah subuh. Kalau wudhu baca bismillah aja boleh nggak? Nggak boleh. Teman-teman, halo semuanya. Teman-teman boleh dengerin aku. Bahwa rukun wudhu satu niat. Jadi niat itu rukun wudhu. Nggak boleh tembak-tembak bismillah aja. Teman-teman harus benar-benar berlafaz niatnya atau boleh dalam hati. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Gitu ya. Nah, kapan waktu Yaumul Bid? Masih lama, masih 2 minggu lagi. Nanti aku ingatkan ya. Yang penting teman-teman klik aja dulu foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol lonceng baik video maupun live-nya. Nanti aku ingatkan jika udah masuk puasa Yaumul Bid ya. Sholat taubat setelah sholat duha boleh, nggak ada masalah. Sholat hajat setelah sholat duha boleh, nggak ada masalah. Halo Mbak Raisya, Ustazah setelah sholat maghrib kita sholat taubat boleh ya. Halo Mbak Mamah Cibel, Mbak Rupiah, Mbak Rahmawati. Hukum menabur bunga di pusara tidak diharamkan tapi tidak juga mendapat keutamaan. Lebih baik siram aja pakai air. Cara ziarah yang benar. Pertama, teman-teman ambil wudhu. Siap Mbak Virgo. Halo Pak Abdul Ghari, Pak Muhammad. Teman-teman ambil wudhu, lalu teman-teman berdoa. Ya Allah, teman-teman ambil wudhu, lalu teman-teman pakai pakaian yang tidak mencolok. Lalu kemudian teman-teman pergi ke kuburan. Ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Lalu kemudian nyampai di kuburan itu, teman-teman boleh bersihkan kuburan itu. Lalu kemudian ambil air, siram kuburan itu. Lalu kemudian doakan. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia aja. Atau Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'afuanhum dan seterusnya. Mbak Erna, iya. Ustazah, iya. Cara mandi setelah haid. Wah, oke. Selama ini mandinya gimana? Pakai handuk atau pakai air? Oke. Siap Pak Doni, Mbak Kur. Cara mandi wajib. Pertama teman-teman boleh cebok dulu, kemudian basuh tangannya dulu, lalu kemudian disunahkan berwudu sebelum mandi wajib. Oke. Lalu kemudian pakai hafal hum-humnya aja ya. Kemudian teman-teman pasang niat untuk mandi wajib. Sengaja aku mandi wajib. Mensucikan diriku dari hadas besar. Lillahi ta'ala. Ya, ambil airnya, tumpahkan ke kepala bagian atas. Sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kanan tumpahkan air sampai basah bagian bawah. Lalu kemudian tumpahkan badan bagian kanan basah sampai bagian bawah.
Gak usah pakai sabun dulu. Dah, selesai itu mandinya. Lalu teman-teman mandi seperti biasa, pakai sabun setelah itu. Ya, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan wudhu kalau mau sholat. Kanan dulu, kanan dulu. Ini kanan ya, ini karena handphonenya mirror, jadi ini kelihatan kiri. Tapi ini kanan nih, aku pegang tangan kanan nih, ya, gitu. Bukan kiri dulu, kanan dulu. Ustazah langsung sholat setelah azan tanpa menunggu iqomah, nggak apa-apa. Yang penting jawab azan dulu, ya. Ustazah pagi udah sholat duha 4 rakaat. Apa jam 10 harus duha lagi 8 rakaat? Tidak harus sunnah, ya, boleh ya, tapi tidak harus. Contoh, teman-teman sudah duha di jam 8, kemudian pengen duha lagi jam 9, pengen duha lagi jam 10, boleh ya. Ustazah, saya setiap Senin dan Kamis Miss puasa kodo, silahkan, tapi niatnya satu aja. Kalau kodo aja, kalau Senin Kamis aja. Ustazah, apa hukumnya suami kalau marah bilang cerai? Bilang sama suaminya itu hukumnya talak. Mungkin karena dia nggak tahu. Itu jatuh talak ya, itu jatuh perceraian dalam hukum Islam. Oke? Talak satu adalah ketika suaminya bilang talak. Ya. Nah, talak satu itu masih bisa rujuk dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan masih bisa rujuk. Nanti setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang, ya. Nah, kalau talak 2 juga kayak gitu, udah dilakukan 2 kali, dalam 3 bulan bisa rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang, ya. Nikah ulang tuh gimana? Iya kan? Nikah ulang itu ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab kabul, ada laki-laki dan perempuan. Halo Pak Kur ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau ada orang yang difitnah dan dihina sama ngece ke kami harus diam aja ya Ustazah. Kalau fitnahnya itu nggak ngefek dengan pekerjaan, nggak ngefek dengan halo Mbak Ari, Mbak Zulkifli, keluarga, nggak ngefek dengan rezeki, nggak ngefek dengan ibadah dan masa depan, abaikan aja. Tapi kebanyakan fitnah itu nggak ngefek kok guys. Kalau kita abaikan dia palingan hilang sendiri aja sih. Oke ya, aku selalu ngajak teman-teman untuk mengabaikan para pembenci dan fokus mensyukuri orang-orang yang mencintai. Energi kita habis teman-teman ya. Saya sering bilang tidak perlu semua orang suka sama kita. Yang penting karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Ya kalau difitnah oleh tukang fitnah yang nggak apa-apa. Memang profesor doktornya di bidang gosip dan fitnah. Yang kita khawatir itu kalau kita ada salah tinggal kita ubah. Udah gitu aja. Tapi kebanyakan gosip tuh nggak ngefek sih guys. Gosip tuh cuman gitu-gitu aja kok. Sebentar hilang tuh ya. Palingan 2 minggu. Orang tuh juga punya beban hidup. Dia juga nggak mikirin kita mulu ya. Jadi aman aja ya. Santai aja. Kalau udah usia 40, 50 itu nggak boleh lagi pikir-pikirin gosip. Harus fokus dengan apa amal yang mengantarkan kepada ibadah aja ya. Jadi jangan banyak-banyak pikiran ya. Kasihan nih diri ya. Oke. Nah, tapi susah Zah. Iya. Tapi sebentar hilang kok. Gosip tuh nggak bakal lama teman-teman ya. Nggak bakal lama ya. Kalau teman-teman belum ada yang digosipin itu belum keren loh ya. Kerennya kita itu adalah kalau digosipin. Kayak elang guys, dia terbang tinggi ya. Dia dilihat apakah teman-teman di RT, apakah teman-teman di kelas, di kantor, itu biasa ya. Kalau nggak ada yang gosipin juga nggak asik lah ya kan. Oke, siap Mbak Ani ya. Ayat apa yang harus kita baca saat qobliyah subuh? Apa aja nggak ada masalah. Siap Mbak Anik ya, benar sekali Ibu Anis. Ya nggak boleh, masa kita mau menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang. Kalau orang suka kita happy, kalau orang lain menghina kita cemberut, orang lain suka kita bahagia, orang lain gosip kita menderita. Emang dia siapa ngatur-ngatur kebahagiaan kita? Kebahagiaan kita harus datang dalam diri sendiri ya. Mau orang lain suka, mau orang lain benci, kita tetap bahagia dengan tanggung jawab kita dan ibadah kita. Oke, jam 7 pagi apa sudah bisa sholat duha?
Ya tergantung kondisi azan di tempat teman-teman semuanya. Lebih kurang 3 jam setelah adzan subuh ya teman-teman. Siap Mbak Titi. Gimana hadapi orang tua yang sudah mulai pikun? Ya, dalam hal apa? Kalau dalam hal ibadah, itu dia tidak usah difikirkan. Orang yang sudah pikun, dia boleh tidak sholat, boleh tidak puasa, boleh tidak zakat, boleh buka aurat. Jadi kalau teman-teman mau buka aurat, teman-teman pikun dulu aja. Mau joget-joget di depan umum, pikun dulu aja. Ya, kalau belum pikun jangan, nanti dosa. Zah, gimana hukumnya jauhin tetangga yang gak baik tapi udah dimaafkan? Boleh, bukan jauhin, lebih tepatnya kurangi urusan. Kurangi urusan dengan dia, tapi tidak boleh memutuskan silaturahmi. Kalau ketemu anggu aja, tapi jangan memutus silaturahmi. Oke? Gimana cara oke. Gimana cara bayar utang untuk orang yang sudah tidak ketemu lagi sama kita? Ih, jangan-jangan dia udah meninggal. Nanti dicarinya tengah malam. Enggak ya. Jadi kalau ada orang yang kita punya hutang sama dia, lalu kemudian dia sudah tidak ada ya, maka cari ahli warisnya. Oke, setelah dicari ahli warisnya, maka kita ganti nih, hai bu. Halo Mbak Bulbul ya, saya udah ngasih nih ke orang lain. Saya udah punya hutang nih ke anak ibu. Ya, siap Mbak Caci. 1 juta ini saya kasih ya sama ibu. Terus ahli warisnya nggak ada. Ahli warisnya nggak ada. Ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutang saya kepada si Fulan. Apa Mbak Mama Cibel? Pertanyaannya apa? Nggak nampak aku. Ya, nah tahu-tahu suatu ketika orangnya itu muncul lagi. Bilang sama dia, ngapain kau muncul lagi? Kemarin aku punya utang udah aku ganti dengan sedekah. Kira-kira kamu ikhlas nggak? Kalau dia ikhlas, alhamdulillah. Maka kalau dia tidak ikhlas, kita tetap harus ganti hutang kita ke dia. Dan yang kemarin dianggap sedekah. Oke? Ustazah, apakah wajib istri mengerjakan semua pekerjaan rumah sementara suami tidak peduli? Sebenarnya tidak wajib sih. Karena Sayyidatina Aisyah itu tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, nah cuman harus bakti kepada suami. Salah satu baktinya gimana? Ya mungkin dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Coba dikomunikasikan baik-baik. Tidak ada dalil perempuan harus nyuci, harus masak. Sebenarnya enggak sih. Ya karena Sayyidatina Khadijah, Aisyah itu juga enggak mengerjakan pekerjaan rumah. Sayyidatina Khadijah juga enggak mengerjakan pekerjaan rumah. Iya kan? Nah sebenarnya enggak wajib. Dikomunikasikan aja ya. Zak, kalau orang tua pikun bisa dibadalkan umroh enggak? Badal umroh itu hanya kalau dia sudah meninggal. Kalau dia masih hidup nggak bisa badal ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah sholat duha tapi sudah terdengar tarhim. Tarhim tuh bahasa apa teman-teman? Ustazah tips urutan sholat malam terserah aja. Sholat malam terbalik-balik pun nggak apa-apa. Nggak harus satu ini ya. Nggak harus berurut ya. Urutannya terserah kepada teman-teman semuanya. Ustazah, kalau wudhu dalam kamar mandi apa niatnya baca dalam hati? Betul sekali ya. Jadi kalau teman-teman ambil wudhu dalam kamar mandi, masuk WC kan baca wudhu, keluar WC baca wudhu, ya kan? Nah kalau posisinya di dalam kamar mandi, maka teman-teman boleh tutup bibirnya dalam hati. Tutup bibirnya baca dalam hati. Ustazah, gimana cara menyikapi dan orang yang tidak menyukai kita dan menghibaki kita? Kurangi urusan dengan dia. Ya, kurangi urusan dengan dia, tapi kalau ketemu tetaplah berbaik-baik, tetaplah kita itu menjalin silaturahmi tapi kurangi urusan ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya sambil aku jawab. Kalau orang pikun mau umroh gimana Zah? Sebenarnya tidak ada kewajiban dia untuk umroh, Mbak. Ya, karena orang yang pikun tidak ada kewajiban mukallaf. Tapi kalau dia mau silahkan ya. Ustazah, iya Mbak La. Oke, Ustazah, kalau zakat penghasilan dibelikan sembako, terus sembakonya dibagikan, is okay, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, yang mana Mbak Reni? Kalau pertanyaan teman-teman nggak dijawab-jawab,
Coba teman-teman ganti bahasanya, takut-takutnya terfilter oleh TikToknya. Kadang-kadang TikTok ini kayak gitu lah guys. Yang benar-benar pun dia filter ya, namanya mesin. Ustazah, 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 suami suka bilang cerai, pisah, ngusir. Tapi dia bilang itu nggak apa-apa kalau khilaf atau emosi. Bilang sama suaminya, bang, kata Ustazah Nela, bang. Kalau abang lagi emosi itu tetap jatuh talak. Itu dinukil oleh 4 ulama madhab, diantaranya Imam Syafi'i. Jadi nanti kalau abang emosi, jangan abang ceraikan aku lagi bang. Itu udah jatuh talak ya bang ya. Ngomong kayak gitu. Dia karena belum tahu aja ya. Ustazah, selamat pagi. Itu jamnya bagus. Oh iya, mantap. Jamnya memang bagus dan pagi ini masih ada promo besar-besaran untuk jam tangan yang aku pakai ya, teman-teman ya. Bagus banget jamnya. Oke, Ustazah, ya, boleh DM aja ya. Oke, bentar ya. Saya diguna-guna orang punya istri. Oke, kalau diguna-guna, disantet, disihir, teman-teman boleh baca Allah a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, siap Mbak Aisyah, dari kejahatan semua makhluk. Nah, itu doa kalau teman-teman dalam kondisi kena sihir. Kadang-kadang kita ini kan guys suka kan kadang-kadang kita ini ingin terlindung dari sihir, ingin terlindung dari orang jahat, orang hipnotis gitu ya, ingin terlindung dari orang-orang itu, maka kita cukup baca a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk. Ya, itu dibaca 3 kali setiap habis sholat atau sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Ustazah, sholat tahajud 4 rakaat 2 kali salam, benar sekali. Jamnya berapa? Jamnya ada. Jam ada. Jam yang aku pakai ini ada ya teman-teman ya. Ini jam bukan jam tangan biasa ya guys. Ini fitur Islamnya lengkap ya. Ada Al-Quran 30 juznya tuh. Ini jamnya lagi promo dengan itikaf di masjid, pahalanya satu kali umroh. Lalu kalau dilakukan di rumah pahalanya pahala syuru aja. Tadi sore nggak live nggak Ustazah? Nggak bisa live tadi sore, banyak banget anak-anak lari-larian guys. Sulit ya. Siap Mbak Marwah, Mbak Rumini, Mbak Yayat. Ya Ustazah, bolehkah sholat gimana nih? Nggak live Bu. Wah banyak ya yang bilang aku nggak live ya. Kehilangan sudah ini ya. Candu dakwah ya. Ziarah dipakai air menelar boleh nggak? Boleh banget ya. Boleh banget ya teman-teman ya. Libur. Oh iya bener, banyak anak-anak lari-larian ya. Nungguin ya Mbak Virgo. Siap. Oke, kemana aja Aku ada teman-teman. Ya cuman sore tadi kita nggak live karena banyak. Besok insya Allah kita normal lagi ya. Siap Mbak. Hukum talak 3 lagi emosi tetap jatuh talak. Tapi kalau diucapkan talak 3 sekaligus, sebagian ulama bilang bahwa cukup talak 1. Dianggap talak 1. Tapi kalau seandainya dia ini dianggap talak 1, tapi kalau seandainya dia dalam keadaan marah tetap jatuh talak. Sholat duha 1 rakaat boleh 1 kalam, 4 rakaat 1 kali salam boleh. Tetapi tidak ada tahiyat awal ya, cuman ada tahiyat akhir aja. Jadi rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya. Gitu ya teman-teman ya. Dan sholat sunnah kalau 4 rakaat itu semua rakaat dianjurkan baca ayat pendek. Kayak sholat taraweh. Ustazah salam kenal dari Pekanbaru. Siap Pekanbaru ya. Oke. Aku Pekanbaru ya guys. Ustazah, bagaimana doa agar hati dijauhkan dari rasa iri? Kalau teman-teman, iya kah Mbak Titi? Oke, maaf ya teman-teman ya, karena tadi ada anak-anak jadi aku nggak bisa live teman-teman. Oke, jadi gini ya, aku mau jawab apa tadi ya, lupa aku. Bentar ya. Oh ya, iri dengki atau overthinking. Jadi gini itu. Kalau kita, makanya kan saya sering bilang, ya banyak kita ini yang kalau ngelihat orang itu kita menjadi minder, menjadi perasaan iri.
Nah, kalau ada kita merasa iri, caranya bisa diatasi. Pertama dipahami bahwa iri itu bukan karena kelebihan dia, tapi karena orangnya. Karena orang punya kelebihan yang sama, kita tidak iri. Kenapa orang itu kenapa orang itu kita iri? Kenapa? Karena orangnya, bukan karena kelebihannya. Maka caranya kalau kita iri sama orang, pertama istighfar, yang kedua jangan lagi lihat kelebihan orang itu, kemudian yang ketiga ingat kelebihan diri kita. Ya, dia ada karakter manusia tuh beda-beda. Ada yang ketika ngelihat hebatnya orang dia minder. Ada yang ketika ngelihat kehebatan orang dia termotivasi. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat kehebatan orang, teman-teman termotivasi, maka teman-teman lihatlah sering-sering, biar teman-teman termotivasi. Tapi kalau ngelihat orang itu kita menjadi iri, maka jangan dilihat lagi. Kenapa? Takutnya kita jadi minder, ya, gitu ya, teman-teman ya. Kiswah insya Allah nggak berberkas Mbak Sundus, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ingat kelebihan kita, jangan lihat orang itu. Apakah wajib mengusap wajah setelah salat? Tidak wajib ya, tidak, karena itu bukan rukun sholat ya. Oke, Ustazah, kalau bayar hutang puasa, apa boleh digabung dengan puasa Senin Kamis? Satu niat, satu amal. Nah, kalau mau ganti puasa di Senin Kamis boleh, tapi niatnya satu aja, ganti puasa, ya. Nah, ganti puasa. Tetapi kalau seandainya teman-teman niatnya Senin Kamis aja. Jadi satu niat, satu amal ya. Gitu ya. Mbak Ana Firsa boleh DM aku, nanti Mbak juga boleh DM tokonya, kita ganti baru ya, sebentar ya, aku coba. Coba di DM aja Mbak Ana Firsanya, atau sekarang aja Mbak, diambil Mbak Ana Firsanya di DM. Oke? Oke, sekarang aja Mbak. Ustazah, iya. Gimana cara puasa Daud tapi Senin Kamisnya nggak mau kelewat? Nggak usah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman puasa Daud, teman-teman nggak usah pikirin Senin Kamis. Ya, Senin Kamis, puasa Daud aja. Sehari puasa, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, gitu ya. Maka itulah dia yang namanya puasa Daud ya teman-teman. Kalau teman-teman udah puasa Daud, jangan lagi dipikirkan Senin dan Kamisnya atau puasa Yaumul Bidnya. Karena puasa Daud itu udah top one, jadi nggak usah khawatir ya, gitu ya. Halo Mbak Shell, malu apa? Ustazah, aku mengaji di rumah orang Kristen. Ngaji di rumah orang Kristen karena itu rumah bukan tempat ibadah, boleh. Yang nggak boleh itu adalah kalau kita ngaji di gereja, yang dia adalah tempat ibadah. Urutan zikir tahajud nggak ada ya, urutan zikir tahajud nggak ada ya. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Zah, bagaimana kalau di dalamnya masjid nyanyi lagu kebangsaan? Zah, tadi di HP ku ada beranda seperti itu, nggak ada masalah ya kan, nggak sengaja lewat aja ya. Ustazah, malu minta maaf ke suami habis marah-marah dengan suami. Nah, dibiasakan aja. Dibiasakan kita itu minta maaf bukan karena kita salah aja guys. Kita itu minta maaf tujuannya adalah untuk menurunkan ego lawan bicara. Ya, contoh gini, Rasulullah itu dia selalu berbuat baik. Ya, Rasulullah itu selalu berbuat baik. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan dosa, itu langsung dijawab, langsung ditegur oleh Allah. Jadi Rasulullah itu nyaris kalau melakukan kesalahan selalu ditegur oleh Allah. Tapi kenapa Rasulullah selalu beristighfar? Padahal dia nggak ada dosa. Iya kan? Padahal beliau hampir nggak berdosa, dijamin masuk surga. Kenapa beliau beristighfar? Karena ada dua sebab. Yang pertama, karena beliau memang mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, karena beliau memang mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, karena beliau menunjukkan rasa kehambaannya kepada Allah. Itu sama dengan kita. Kenapa kita minta maaf kepada orang? Ada dua sebab. Pertama, karena memang kita salah. Yang kedua, kita ingin menurunkan ego lawan bicara. Nggak ada masalah. Ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Zah, kalau berangkat umroh pakai uang pinjaman bank jangan. Karena niat benar, cara juga harus benar. Niatnya umroh, caranya riba, itu nggak boleh. Ya, sama dengan aku niatnya ngasih makan anak yatim dari hasil nyuri, itu nggak boleh.
ya. Jadi niat benar, cara juga harus benar. Atau bangun masjid dari hasil korupsi, itu nggak boleh. Jadi niat benar, cara juga harus benar. Umroh dengan uang riba nggak boleh, karena niat benar, cara juga harus benar. Apakah sholat subuh harus pakai kunut? Tidak. Yang menganjurkan kunut itu hanya Imam Syafi'i. Sementara Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Jadi terserah mau ikut yang mana, ya. Saya sholat mulut kemasukan rambut ya, tinggal dihilangkan aja, kan nggak sengaja. Sedekah subuh dikumpulin 2.000, dikasihnya bulan puasa buat orang tua, boleh, tapi aku nggak nyaranin. Sedekah subuh itu bagusnya jangan ditumpuk sampai 1 tahun. Takutnya pas udah 1 tahun kita sungkan mengeluarkannya. Jadi bagusnya dikasih aja per minggu atau per bulan sedekah subuh itu. Karena kalau per tahun nanti repot, kita takutnya nggak jadi, ada setan yang menggoda karena jumlahnya udah banyak ya. Ustazah, utamain ngasih uang ke ortua atau bayar utang dulu? Kalau kita laki-laki, kedua-duanya harus dikerjakan. Kedua-duanya harus dikerjakan. Kalau kita perempuan, utang duluan. Karena orang tua bukan tanggung jawab anak perempuannya. Ustazah, jadi kalau kita anak laki-laki, antara orang tua dengan hutang, lakukan dua-duanya. Saya nggak bisa jawab, dua-duanya wajib. Tapi kalau anak perempuan, boleh hutang duluan. Ustazah, ngirim tahlil ke non-muslim nggak ada gunanya. Ya, dalam agama Islam, kalau ada non-muslim udah meninggal, maka kita tak sampai lagi doa kita kepadanya. Tapi kalau dia masih hidup, maka kita hanya sampai doa agar dia itu mendapatkan hidayah. Ya, apa benar kalau mimpi Rasulullah tidak boleh diceritakan ke orang lain? Ya, tidak boleh. Nanti jadi fitnah. Ya, Ustazah, bayar hutang pakai uang riba sama aja. Bayar hutang pakai uang riba tetap dia tergolong riba. Jadi sama dengan keluar dari lubang harimau masuk ke lubang singa. Iya kan? Ustazah jangan cepet-cepet. Oke, apakah aku kecepatan menjawabnya teman-teman? Ustazah, kalau sedang puasa Daud tetapi ada undangan, misalnya pernikahan, puasanya gimana? Jadi gini, puasa itu hukumnya sunnah. Sementara datang ke pesta hukumnya wajib kifayah. Nah, datangnya wajib, tapi makannya itu nggak wajib, teman-teman. Jadi datangnya wajib, thank you ya, teman-teman, berarti aman ya. Nah, datangnya wajib, tetapi makannya itu tidak wajib. Jadi kalau teman-teman meneruskan puasa, yang penting teman-teman datang, walaupun nggak makan, itu nggak apa-apa. Halo Mbak Aliyah, Mbak Yeyen. Jadi sebenarnya melanjutkan puasa saat pesta itu lebih bagus sih. Nah, tapi kalau teman-teman pengen batal karena lauknya sedap, lauknya enak, silahkan, nggak ada masalah. Jadi datang ke pestanya wajib, tapi makannya kan nggak sunnah dan nggak wajib, makannya mubah. Jadi boleh batalkan puasa, boleh batalkan puasanya, boleh dilanjutkan juga puasanya. Sama dengan orang lagi diundang makan ke rumahnya. Kita lagi puasa, diundang orang makan, atau sebelum puasa, kita memilih melanjutkan puasa, tapi tetap datang, itu nggak ada masalah karena makan itu sunnah, makan itu mubah, ya, tidak ada keanjuran, ya, yang penting datang. Sholat berdiri dengan duduk sama nggak pahalanya? Sama. Kalau sakit, shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa duduk. Umroh dengan dana talangan boleh, tapi jangan ada ribanya. Oke? Sore tadi aku kajian, tapi seperti biasa kalau ada anak kecil aku nggak bisa live karena nanti pelanggaran TikToknya. Jadi aku nggak bisa live, nggak apa-apa ya, keadaan ya teman-teman ya. Ustazah, apakah orang yang sudah meninggal bisa merindungan keluarga yang masih hidup? Tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Tidak usah difikirkan juga itu. Tugas kita adalah kalau ada orang meninggal, kita kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Kita kirimkan Yasin buat dia, kita kirimkan Al-Fatihah buat dia, ya. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuanya. Orang tuaku, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya. Kita kirimkan sholawat, kita ziarah ke makamnya. Itu yang perlu kita pikirkan. Nggak perlu kita lihat-lihat dia ingat kita atau enggak. Ziarah ke makamnya, ambil wudhu, ganti baju yang sederhana, lalu masuk ke kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur, lalu kemudian bersihkan kuburannya, iya kan? Oke, bersihkan kuburannya,
lalu kemudian teman-teman bersihkan kuburannya, lalu kemudian teman-teman doakan. Gak apa-apa Zah? Iya, gak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau ada anak kecil, nanti kita jadi susah, ya kan? Jadi pelanggaran makin repot kita. Mungkin karena hari Minggu sih, iya kan? Nah gitu ya teman-teman ya, sampai paham ya. Kalau diundang pesta nggak datang gimana? Jadi datang ke pesta itu hukumnya fardu kifayah. Coba teman-teman catat dulu fardu kifayah. Klik dulu fardu kifayah. Nanti aku jelaskan. Apa itu fardu kifayah? Klik dulu ya, catat dulu biar paham. Ustazah, aku pernah menerima riba tapi bukan aku, tapi dipaksa. Harusnya ditolak tadinya tapi udah terlanjur sudah ya. Apa itu fardu kifayah? Halo Mbak Eli, Mbak Tia, Mbak Yuyun. Fardu kifayah itu adalah hukumnya fardu itu artinya wajib. Fardu kifayah itu hukumnya wajib ya. Iya siap Mbak Virgo ya. Fardu kifayah itu wajib. Tapi fardunya itu kifayah. Jadi fardu itu ada dua guys. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu ain itu dia tidak bisa diwakilkan. Kayak sholat nggak bisa diwakilkan, puasa nggak bisa diwakilkan. Itu fardu ain. Hadir dalam majelis taklim fardu wajib tidak bisa diwakilkan. Tapi ada namanya fardu kifayah. Nah, yang teman-teman catat ini adalah kewajiban yang bisa diwakilkan dan gugur apabila udah dilaksanakan. Contoh memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu kan wajib. Tapi nggak usah satu kampung mandikan jenazah. Cukup 6 orang aja, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Sama dengan datang ke pesta. Datang ke pesta itu wajib. Tapi seandainya kita nggak datang, sudah ada orang yang datang. Ada acara tuh kalau kita tak datang, maka kita tak kena dosa. Memang datang ke pesta tuh wajib, tapi fardunya fardu kifayah. Selagi masih ada orang yang datang, pestanya jalan, kita nggak wajib lagi. Iya kan? Cuman ada baiknya kita menjadi hamba Allah yang melakukan fardu kifayah itu. Nah gitu ya. Siap Mbak Sundus, mantap ya. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Jadi fardu kifayah sama dengan kayak gini guys. Kita diundang misalnya acara syukuran naik rumah gitu kan ya. Nah kita syukuran naik rumah misalnya. Lalu kemudian ada orang yang mengundang gitu kan ya. Nah ada orang yang mengundang lalu kemudian kita tak datang, itu nggak apa-apa selagi ada acara tuh jalan tanpa kehadiran kita, ya, gitu ya. Siap, Mbak Caci, ya, Mbak Warti, Mbak Rif. Ustazah, sholat subuh suratnya harus Al-Ikhlas, tidak, surat apapun boleh ya, teman-teman. Halo Karega, Ustazah, apa boleh kita melakukan sholat subuh apa? Ini saking cepatnya sampai error nih tulisan teman-teman. Oke ya. Ustazah, apa boleh Yaumul Bid, kapan puasa Yaumul Bid bulan ini? Ini tanggal ini masih 27 Safar, guys. Belum lagi masuk bulan tahun baru Islam, ya, tahun baru bulan baru, masih lama. Oke. Ustazah, bagaimana kalau kita punya hutang belum dibayar orangnya sudah meninggal? Aku jelaskan ya. Ya masih lama Mbak Harni. Sebelumnya suara aku jelas, ini error saking banyaknya komentar nih. Jadi komentar teman-teman tuh patah-patah. Semoga aku bisa baca ya. Kalau ada orang yang sudah kita punya hutang nih, ya, tahu-tahu orang itu udah meninggal. Lalu bagaimana caranya kita untuk membayar hutang kita itu? Cara pertama adalah cara pertama adalah cari ahli warisnya. Oke, cari ahli warisnya. Ya, aku belum ini Mbak Hafsah, itu budaya Jawa kali ya. Pertama cari ahli warisnya, bilang kepada ahli warisnya, Pak, saya pernah hutang dulu dengan orang tuanya Bapak, ini saya ganti hutangnya. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, maka teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 1 juta untuk membayar hutang saya kepada si Fulan. Jadi ganti dengan sedekah ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita gabung belajar bersama di kanal ini sambil santai ya. Ustazah, kalau istri yang menggugat cerai, apa bisa rujuk lagi? Bisa, tapi harus istri yang memintanya. Saya ulang ya. Kalau udah cerai suami istri,
Kalau dia gugat cerai, berarti suaminya yang minta, istrinya yang menggugat. Bisa rujuk, tapi harus istrinya yang minta dengan kesadaran, nggak bisa dipaksa-paksa. Kayak gitu. Nah, jadi kalau istri yang menggugat itu udah susah. Ya. Ustazah, apa boleh sedekah subuh ditukar dengan uang besar lalu dibagikan? Boleh. Ustazah, kalau sholat subuh tidak hafal bisa diganti, kalau sholat subuh tidak hafal bisa diganti Rabbana Atina. Sholat subuh Mbak, gimana maksudnya? Kalau kita sholat duha, apakah witir perlu? Iya perlu Mbak. Sholat duha itu pagi, sholat witir itu malam. Dia dua jenis sholat yang berbeda. Ya, witir itu hanya dikerjakan di malam hari ya. Dari habis isya sampai azan subuh. Witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat ya. Oke, ya boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Nah, kalau witir itu dikerjakan 3 rakaat, 1 kali salam, teman-teman rakaat 1, 2, dan 3-nya. Halo Mbak Darwanti, 1, 2, dan 3-nya itu pakai ayat pendek. Kemudian witir tidak ada tahiyat awal, ya. Nah, dia langsung ada tahiyat akhir aja. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri. Sholat pakai kutek gimana? Kutek itu yang jadi masalah bukan sholatnya, tapi wudhunya, ya. Nah, tapi wudhunya teman-teman. Jadi kutek itu kan dia nutupin kuku. Jadi harus dihapus dulu ketika ngambil wudhu. Boleh nggak pakai kutek? Boleh. Tapi setiap ngambil wudhu harus di cleanser dulu, harus dihapus dulu. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat boleh, nggak ada masalah, ya. Talak 3 tapi baru 1 kali bisa rujuk karena dia dianggap talak 1, ya. Ustazah, pada saat sholat fardu di sujud terakhir baca bacaan selain sholat boleh. Sujud terakhir ketika mau habis sholat tuh kan kita dianjurkan berdoa. Karena ada doa yang sangat mustajab di sujud terakhir, itu kan tempat mustajab doa. Tapi kalau ada doa sujud terakhir yang paling masyhur itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja, ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya, itu dibaca 11 kali lah ya. Dibaca 11 kali boleh setiap sujud terakhir ketika mau habis sholat. Apa artinya? Ya Allah, aku karuniakan kepadaku jalan keluar. Itu dihafal ya teman-teman ya. Itu dihafal supaya teman-teman bisa melakukan doa di sujud terakhir ya. Oke, Ustazah, sudah wudhu, nyentuh suami batal atau tidak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ustazah, katanya ada kutek halal. Teman-teman, perhatikan. Kutek halal itu, yang halal itu zatnya guys. Oh ini zatnya halal, ini ada kutek nih. Ada yang bilang, oh ini kutek ini halal. Halal itu zatnya. Tidak terbuat dari najis babi, tidak terbuat dari lemak babi. Halal secara zat. Tapi coba lihat, apakah ketika diaplikasikan ke kuku, dia masuk ke dalam kuku? Atau berada di permukaan kuku? Kalau dia berada di permukaan kuku, mana boleh? Wudhu harus dibuka. Meninggal harus dikikis. Nggak bisa, mana boleh. Tapi kalau dia masuk ke dalam kuku kayak inai, itu boleh. Oke. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna, sama. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, sama. Ya. Sama aja, ya, gitu. Kalau kuteknya henna, saya pikir henna itu bukan kutek. Henna itu adalah inai yang dia masuk ke dalam kuku. Silakan kalau itu. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah Ustazah udah hafal ayat pendek pelan-pelan. Masya Allah ya. Mantep ya. Selamat ya buat teman-teman yang mau belajar di kanal ini. Zah, kemarin ada DM soal sedekah dengan niat mengampunkan dosa kita. Apa boleh Zah? Nggak kayak gitu. Niatnya karena Allah, tapi kita boleh berdoa. Ya Allah, saya sedekah karena Engkau, karena Allah sedekahnya, ya kan? Dengan sedekah ini apa?
gugurlah dosa-dosaku, ringanlah dosa orang tuaku, dapatkanlah anakku jodoh, itu boleh. Tapi niatnya tetap untuk Allah. Cuman kita boleh berdoa atas kebaikan kita. Oke? Gitu ya. Ustazah, eh, bekerja di pegadaian nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman coba cek apakah pegadaian itu dia ada denda ketika orang menggadaikan dan kemudian ada denda kalau telat bayar. Kalau seandainya ada denda, teman-teman jangan di bagian itu, boleh di bagian lain. Ya, masih ada ulama yang membolehkan. Sama dengan bank, ada yang mengatakan mutlak sampai satpamnya haram. Ada yang mengatakan yang tidak boleh hanya di bagian perkreditannya aja. Zah, orang tua suka bantuin di rumah tapi nggak disuruh, nggak apa-apa, itu keinginan dia. Ustazah, apa hukumnya main TikTok? Selagi tidak melanggar syariat, boleh teman-teman. Selagi tidak melanggar syariat, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting jangan joget-joget lah ya. Ustazah, cara nyuci baju yang benar. Izin teman-teman, kalau teman-teman maaf ya, tinggal di desa, maaf ya, maaf banget ya. Kalau teman-teman, suara aku putus-putus, suara aku ada guys. Boleh Mbak Mimis, selagi ayat Al-Quran boleh dibaca setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah boleh baca ayat kursi, setelah Al-Fatihah boleh baca surat Al-Sad, nggak ada masalah. Contoh lagi. Nah, cara nyuci pakaian yang benar. Ini izin maaf ya. Kalau ada teman-teman yang tinggalnya di desa, yang masih ada itiknya, masih ada ayamnya, ya, lalu kemudian maaf, masih banyak burungnya, ada tai burung, tai ayam, tai itik gitu, maaf ya teman-teman ya. Jika teman-teman tinggal dalam kondisi seperti itu, maka usahakan mencuci pakaiannya itu adalah dibilas dulu pakai air putih biasa. Jangan langsung pakai sabun, karena sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Nanti yang kedua baru pakai sabun. Nah itu berbeda kalau teman-teman tidak tersentuh dengan yang aku sebutkan tadi. Misalnya tinggalnya di kota, tuh naik motor turun motor, dari kantor ke kantor doang, kemudian dari rumah ke rumah doang, itu tidak perlu melakukan itu. Gitu aja caranya ya. Ustazah, apa perlu kita dalam memimpin tahlil selalu menggunakan domir hi? Ya dong, kalau selagi dia untuk mayat bisa ha, bisa hi, bisa hum ya. Harus, karena kalau nggak salah nanti. Ya halo Pak Riza guys, Pak Riza sakit, semoga Allah berikan kesembuhan ya. Teman kita yang sudah lama mampir di kanal kita ya. Siap Pak Baban? Ya syafakallah Pak Riza. Ya jadi gini ya Pak Oci, Mbak Oci, jadi gini. Kalau kita doa tuh harus tepat. Contoh guys, kalau teman-teman doa sujud, kalau misalnya aku bilang ini ya, kalau teman-teman sendiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau aku yang memimpin doa berjemaah, aku bilang na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi domirnya harus tepat. Misalnya nih, kalau teman-teman pengen punya anak soleh, doanya sendiri di rumah. Teman-teman doanya apa? Rabbi habli minas solihin. Tapi kalau kami memimpin doa, ada jemaahnya, Rabbana hablana minas solihin. Nah, jangan doakan diri sendiri, ya kan? Nah, gitu ya. Oke, sama-sama Pak Riza, sehat selalu ya Pak. Hukum jawab azan wajib menurut sebagian ulama. Jadi jawab azannya ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kunut bisa dipakai setiap subuh. Bisa dipakai setiap subuh. Kalau teman-teman ikut tim mazhab Syafi'i, silakan doa kunut dibaca sholat subuh. Kalau doa supaya diringankan hati ya, tadi ketenangan hati, dimudahkan hati atau dilunakkan hati, itu kita udah tahu doanya apa. Allahumma layyin li qalbi ya, coba nih dilihat dulu, nanti aku lanjut. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku, ya Allah lunakkan untukku hatiku ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Nah ini, supaya teman-teman hati lunak, hati tak keras, ya kan? Meskipun satu ayat aja.
Ya boleh Pak mimis. Satu ayat aja. Nun, Allahu Akbar boleh. Ya, Allahumma layyin li qalbi. Itu dia, itu dia. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Tapi kalau kita itu hatiku yang keras. Sekarang kita punya anak yang hati keras, punya suami yang hati keras. Maka ujungnya aja yang diganti. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Gitu guys. Nah ini coba di screenshot aja. Nah ini kan kalau kita nih yang ini guys, ini kalau kita yang pengen lunak hati. Tapi kadang-kadang ada orang yang keras hati, kita pengen ngadapin orang itu kan gitu kan. Nah orang itu keras hati, doanya diganti. Allahumma layyin li qalbahum. Nah ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Nah gitu ya. Misalnya anak keras, suami keras ya, tetangga keras ya kan. Oh yang keras-keras, kita pengen dia itu lunak. Atasan keras, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, halo Pak Kobul ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya, gitu ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah melihat telunjuk waktu tasyahud akhir apa artinya? Enggak ada artinya, memang begitu sunnahnya. Kita itu sujud kalau sholat lihat ke tempat sujud. Dia harus berubah mata itu ketika tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Balik lagi ke tempat sujud matanya. Gitu ya guys. Ustazah, saat azan kita jawab azan dulu atau kita langsung wudhu baru jawab azan kemudian berdoa. Kalau bisa jawab azan dulu Mbak, kalau nggak kebelet ya. Jawab azan lalu kemudian wudhu, antara azan dan iqomah kita berdoa. Mantap? Oke. Mencintai suami orang hukumnya apa Zah? Pak Hadi ya, cintailah orang yang layak kita cintai. Ya macam tak ada orang lain aja rame di sini. Ya, oke. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya Mbak Miss Nazifa. Oke, sehat ya. Zah, apa artinya na'udzubillahi min dzalik? Benar tuh tulisannya. Nah, ini artinya apa, guys? Na'udzubillahi min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari itu. Itu artinya. Aku berlindung kepada Allah dari itu. Tapi kalau na'udzubillahi min dzalik, kami berlindung kepada Allah. Tapi kalau a'udzubillahi min dzalik, aku yang berlindung kepada Allah. Ikut sholat jamaah di masjid dari rumah jarak 100 meter karena dengar bacaannya boleh nggak? Mantap juga nih pertanyaannya nih guys. Nah ini penting nih teman-teman ya. Ikut sholat kita di rumah, ini rumah kita ini. Lalu masjidnya di seberang, katakan di depan rumahku gitu. Aku sholat di rumahku, dia takbir, aku juga takbir. Ya, lalu kemudian dia ruku, imam di sana ruku, aku juga ruku. Mereka di sana berdiri, aku di sini berdiri. Apakah itu termasuk sholat berjamaah? Tentu tidak. Karena kenapa? Karena jamaah itu satu tempat, satu waktu. Kita memang satu waktu, tapi tak satu tempat. Itu namanya bukan berjamaah. Ya. Nah, kalau mau berjamaah, satu tempat, satu waktu. Ya, dia di sana, kita di sini. Oke, suara jelas guys. Sama dengan kayak gini guys. Jadi nggak bisa ya Mbak. Halo Mbak Dania. Itu beda kalau di Mekah Madinah. Kalau di Mekah dan Madinah, selagi masih di tanah haram, kita bisa melakukan sholat berjamaah di depan-depan ruko. Itu mengikuti imam yang ada di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Itu beda. Selagi dia di dalam Masjidil Haram, di dalam wilayah tanah haram gitu. Ya. Nah, sebenarnya Mbak Mala kalau sholat Jumat boleh kalau dia softnya udah sampai mepet ke rumah kita. Nih misalnya nih masjidnya di depan rumahku, orang sholat Jumat sampai mepet ke teras rumahku, lalu kemudian di teras rumahku aku sholat, aku gitu ya, bolehlah perempuan sholat Jumat gitu ya, itu boleh. Tapi kalau kita di rumah sendiri, hanya mengikuti jamaah yang ada di musola, itu bukan sholat jamaah namanya. Nah inilah yang terjadi kemarin waktu di bulan Ramadan, ada seorang ustadz yang beliau itu mengambil
mengambil live beliau lagi imam. Jadi beliau lagi imam taraweh itu beliau live gitu ya. Lalu banyak teman-teman kita masuk ke bertanya ke aku gitu, ke kita. Nah, Ustazah, ada ustadz di TikTok dia live jadi imam. Aku ikut di rumah katanya. Coba. Kan itu kasihan kita. Jadi dia ikut ke rumah, coba bayangkan tuh. Ikut dia di rumah, ustadznya lagi live. Itu nggak bisa teman-teman ya. Itu satu waktu tak satu tempat. Oke. Nah ini repotnya nih. Ya lagi sholat di live kan pula. Jamaah salah paham. Ikut pula jamaahnya. Wadaw susah gitu ya. Jadi 30 hari saya sholat tarawihnya ikut ustadz di TikTok aja ustazah katanya. Allah kirim sampai 30 hari guys. Cobalah. Ya makanya dakwah ini memang harus hati-hati ya. Kalau ndak hati-hati gagal paham kasihan jamaahnya gitu ya. Ustazah, iya gitu ya. Eh, menjawab azan subuh ada ya kan. Aku juga pernah kayak gitu. Allah Karim tuh kan pada pernah kan ustadznya lagi live. Lalu kita live pula. Kalau kita sholat pula imamnya yang lagi live itu gak bisa ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah kenapa dinamai tanah haram? Karena diharamkan membunuh binatang, diharamkan berperang di wilayah tanah itu dan banyak sekali larangan di tanah itu ya. Ya. Oke, gitu. Terus aku mau ngomong apa ya? Tadi kayaknya ada yang penting sih, tapi aku lupa. Halo Mbak Livi, iya. Ustazah, bolehkah di sedekah subuh dipakai buat suami untuk beli ROKOK? Suaminya yang ngambil atau kita yang ngasih? Kalau kita yang ngasih, tetap itu dapat pahala sedekah. Urusan ROKOK-nya urusan suaminya dan Allah. Ya, oke. Ustazah, apa boleh bekerja di non Muslim? Selagi dia muamalah boleh, ya. Coba ya. Coba teman-teman, aku mau jelaskan tentang non-muslim. Jadi dengan non-muslim itu, teman-teman sambil tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Kalau baca Quran online nggak apa-apa, live nggak apa-apa. Kita ngikutin tuh nggak apa-apa. Kan baca Quran tidak harus berjemaah. Yang nggak boleh tuh sholat ya teman-teman ya. Contoh misalnya, halo Mbak Sulastri, contoh. Dengan non-muslim itu boleh namanya muamalah. Ya, muamalah itu boleh teman-teman ya. Itu namanya beramal tanpa ilmu kalau ngikutin imam lagi live. Ya imam lagi live diikuti ya. Mungkin mereka belum tahu aja. Ya belum tahu aja. Nanti kalau udah tahu juga insya Allah nggak ngelakukan lagi. Sama dengan ada imam sholat di masjid dekat rumah. Dia sholat di rumahnya ikuti imam. Udah pernah melakukan itu karena belum tahu aja. Insya Allah kalau udah tahu bisa aman ya. Jadi gini guys. Dengan non muslim itu kan karena ada batasannya. Kalau muamalah boleh, contoh upah mengupah. Ya, kita mengupah kepada orang yang kita punya driver non muslim boleh. Kita punya tukang kebun non muslim itu boleh, ya kan? Boleh jual beli, kita beli jual beli, kita beli cabai ke non muslim, itu boleh. Kemudian sewa menyewa itu boleh. Kita nyewa rukonya non muslim. Kita nyewa mobilnya non muslim, kita nyewa laptopnya non muslim, boleh gitu ya. Kemudian yang keempat hutang piutang boleh dengan non muslim ya, kita berdoa berhutang dengan muslim, orang non muslim berhutang kepada kita itu boleh. Jual beli, upah mengupas, pinjam meminjam, sewa menyewa, hutang piutang boleh. Tapi yang nggak boleh itu adalah kalau yang berhubungan dengan ibadah. Contoh kita ucapkan selamat Natal, kita sholat di gerejanya, ya. Kemudian kalau kita sholat di rumahnya nggak apa-apa. Kalau di gerejanya nggak boleh, ya. Misalnya nih orang non Muslim ngasih saya jam tangan, boleh diterima. Itu hadiah menghadiah. Tapi kalau dia ngasih saya jam tangan, lalu ada salibnya, nggak boleh, karena itu udah ada hubungan dengan agama, gitu loh maksudnya, ya. Sewa ke rumah non muslim boleh, sewa menyewa boleh, pinjam meminjam boleh, mau kita atasannya non muslim boleh, mau kita punya bawahan non muslim gak apa-apa itu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita
Kalau berdoa online, aminkan aja. Semoga teman-teman mengerti dan ucapkan dalam hati ketika teman-teman melakukan itu, insya Allah dianggap berdoa. Ustazah, kalau sebelum waktunya haid, jadi kalau doa online itu dia tidak ada larangan teman-teman. Nah yang kita takutkan itu kan bukan berdoa, bukan baca Quran, tapi sholat yang hukumnya wajib. Dia pasang niat berjemaah. Sengaja aku sholat tarawih berjemaah, sunnah atasku karena Allah. Mengikut imam kata dia kan. Dia imamnya dalam HP. Nah itu kan repot kita guys. Oke. Kerja dengan non muslim nggak apa-apa. Kalau kerja sewa menyewa, upah mengupah itu nggak ada masalah. Oke, jamku sudah datang tapi diminta anakku. Bagus katanya. Waduh, repot sudah beli jam diminta anak. Thank you ya Mbak ya, jam tangannya. Semoga jam tangan yang aku pakai ini bermanfaat juga untuk anaknya. Teman-teman yang belum punya jam tangannya nanti boleh beli, itu jam tangannya oke banget yang aku pakai ya. Ada fitur Al-Qur'annya. Ustazah, gimana ngilingkan pikiran buruk yang muncul